video ketiga ini, saya akan menjelaskan materi tentang menstruasi dan kehamilan. Siklus menstruasi dibagi menjadi dua bagian. Diagram yang pertama yaitu diagram fase menstruasi dan perubahan hormon. Yang paling atas itu adalah proses perkembangan sel telur dimulai dari folikel primer atau retikular hingga menjadi korpus luteum dan akhirnya degenerasi. Kemudian bagian yang kedua yaitu grafik suhu tubuh. Suhu tubuh basal sedikit meningkat setelah ovulasi sekitar hari ke-14. Kemudian grafik hormon, yaitu ada hormon estradiol atau estrogen, yaitu meningkat pada fase folikular hingga puncaknya saat ovulasi. Kemudian hormon LH, yaitu luteinizing hormon, yaitu mencapai puncaknya sebelum ovulasi, memicu pelepasan sel telur. Hormon progesteron, yaitu meningkat pada fase luteal, diproduksi oleh korpus luteum. Hormon FSH atau Follicle Stimulating Hormone, yaitu meningkat di awal siklus membantu perkembangan folikel. Kemudian di bagian bawah itu endometrium histologi atau perubahan lapisan rahim. Nah, awal siklus terjadinya menstruasi itu dimulai dari hari ke-1 sampai hari ke-7. Selanjutnya, lapisan endometrium semakin menebal selama fase proliferatif dan sekretori sebagai persiapan untuk kehamilan. Kemudian diagram yang kedua itu siklus menstruasi dalam kalender 28 hari. Siklus ini terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu menstruasi, terjadi di hari ke-1 sampai ke-7, di mana lapisan rahim meluruh. Di fase kedua yaitu proliferatif, terjadi di hari ke-8 sampai ke-12. Sel telur berkembang dan endometrium menebal. Kemudian ovulasi terjadi pada hari ke-13 sampai ke-15, di mana sel telur matang dilepaskan dari ovarium. Fase yang ketiga yaitu fase sekretori, terjadi pada hari ke-15 sampai 28, di mana endometrium siap menerima sel telur yang dibuahi. Maka, jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum mengalami degenerasi. Hormon progesteron turun dan menstruasi terjadi kembali. Tahapan-tahapan janin pada saat kehamilan. Minggu ketiga, sel telur yang telah dibuahi akan mulai berkembang dan membentuk kantong yang berisi embrio dan plasenta. Di minggu keempat, janin akan membentuk embrio. Minggu kelima, janin sudah mulai berbentuk. Minggu keenam, sudah muncul lengan dan kaki janin. Wajah hidung mulai terbentuk melengkung seperti huruf C. Minggu ke-7, janin sudah mulai terbentuk tangan dan kaki. Minggu 8-10, janin telah berukuran hampir 3 cm. Dan bayi sudah mulai banyak gerak dan sudah terlihat seperti bayi. Minggu 11-13, otak janin berkembang dengan pesat. Ginjalnya mulai mengeluarkan urin dan jari-jarinya telah bisa menggempal seperti ninju. Panjang bayi sudah 8 cm. Di 14-8 minggu, trimester kedua mulai bisa mendeteksi cahaya dan alat kelaminnya sudah mulai terbentuk. Di minggu ke-19 sampai 22, bayi telah mendengar suara ibunya. Di minggu ke-20-nya, bayi dapat banyak menelan dan memproduksi kotoran. Minggu ke-23 sampai 29, bayi mulai menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta. Minggu ke-30 sampai 35, trimester ketiga, tendangan bayi terasa kuat. Di minggu ke-36 sampai 41, janin sudah siap dilahirkan dan posisi kepala janin sudah mulai terbalik. Biasanya, ibu lebih sering mengalami keputihan dan kontraksi.